Kasus narkoba yang menjerat RD, putranya yang baru berusia 15 tahun, membuat pedangdut Lilis Karlina disorot satu Indonesia. Parenting atau pola asuh Lilis terhadap RD pun dipertanyakan. Bagaimana mungkin RD yang baru kelas 3 SMP bisa menjadi pengguna, pengedar sekaligus bandar narkoba? Apakah aktor Kiran Sidu, mantan suami kedua Lilis, tidak peduli pada perkembangan RD buah hatinya bersama Lilis? Benarkah pasca ditetapkan sebagai tersangka, RD langsung dikeluarkan dari sekolahnya? Sama seperti Lilis Karlina, Iris Bella juga turut disalahkan netizen Indonesia pasca Almar Zoni suaminya terjerat narkoba untuk kali kedua. Apakah Iris sakit hati dan tidak percaya lagi pada janji Almar yang sempat sesumbar sudah tobat dari kemaksiatan barang haram? Lalu seperti apa reaksi Johan, ayah Iris, setelah mengetahui menantu kebanggaannya belum lepas dari pelukan narkoba? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jerat narkoba yang tak pandang usia, yang membuat anak Lilis Karlina dan Almar Zoni masuk penjara. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Hati ibu mana yang tidak malu dan terpukul melihat putranya yang masih duduk di bangku SMP terjerat kasus narkoba. Hal itulah yang kiranya dirasakan oleh pedangdut Lilis Karlina. Pasca RD putranya yang baru berusia 15 tahun diciduk oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta 12 Maret lalu. Lilis yang dulu gemar tampil sensual dan dijuluki artis Indonesia berbibir terseksi, kini menutupi bibirnya dengan cadar. Hanya beberapa kata yang terucap dari bibirnya saat diwawancarai sambil berjalan oleh awak media. Gimana, sehat? Ibu, itu gimana anak bisa seperti itu, Bu? Maaf ganggu. Mau pulang, Bu? Bu, maaf mau tanya, kalau itu masih tinggal satu rumah atau enggak, Bu? Oh iya. Iya. Sekedik weh. Harapannya gimana sih, Teh? Biar ya, siap. Merasa prihatin ya. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat terselesaikan, segera ditangani, segera sehat, segera sembuh, dan semoga Kak Lilis Karlina bisa diberi kekuatan, ketabahan, karena aku yakin orang tua manapun pengen anaknya itu sukses dan membanggakan orang tuanya. Gitu. Ya turut prihatin buat Mbak Lilis Karlina. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bukan saja buat Mbak Lilis, tapi buat kita semuanya sebagai orang tua, gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa diselesaikan dengan baik dan anaknya jadi kembali baik, karena untuk urusan narkoba memang agak berat, harus ditreatment dari awal gitu. Oh saya takut. Kalau saya pribadi tidak boleh main perempuan, tidak boleh narkoba, tidak boleh menghamili istri orang atau anak orang, dan tentunya harus punya iman. Kadang-kadang anak tuh sekolahnya sampai maghrib pulang isya. Maghrib sama Iza didobel. Saya tungguin. Mungkin Mbak Lilis Karlina juga sibuk mungkin ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Mbak Lilis juga nggak akan mengabaikan. 20 tahun silam sebelum RD lahir, Lilis pernah mencetak hits besar lewat lagu Goyang Karawang. Namun sekarang RD yang merupakan putra ketiganya menggemparkan Karawang, Purwakarta dan sekitarnya. Bukan lewat karya seperti ibundanya, tapi lewat kasus narkoba. Tidak tanggung-tanggung, saat diciduk di Ciwareng, Purwakarta, RD menyimpan 1.865 butir obat terlarang yang terdiri dari 925 butir heksimer, 740 butir tramadol, dan 200 butir triheksipenidil. Dari hasil penyidikan, pihak kepolisian menyimpulkan RD bukan hanya sebagai pengguna dan pengedar saja, tapi sudah menjadi bandar obat-obatan terlarang.
Yang lebih mencengangkan, RD yang belum lama lepas dari masa bocil mempekerjakan orang dewasa untuk mengedarkan atau menjadi kurir obat-obatan terlarang itu. Awalnya satu orang pelaku dengan inisial RD berusia, terus terang kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dari Desa Ciwareng, Kabupaten Cikau, Purwakarta. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan cara ilegal dari satu tempat tertentu. Dari pengembangan yang dilakukan terhadap penangkapan tersangka pertama, Sat Narkoba Polres Purwakarta menangkap lagi satu orang pelaku sebagai pengedar narkotika golongan 1 dengan inisial I, berusia 26 tahun. Jadi anak usia 16 tahun mengendalikan narkoba dengan menjadikan laki-laki dewasa 26 tahun kaki tangan peredaran narkoba. Per hari Selasa tanggal 14 Maret, penyidik Satres Purwakarta, Satres Narkoba Purwakarta itu sudah dilakukan penahanan per tanggal 14 Maret 2023. ABH dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Bandung. Saya mencoba 2 hari ini untuk komunikasi dengan Ibu ABH, Teh Lilis sendiri, namun sampai saat ini beliau belum merespon saya. Saya juga memahami dari psikologis mungkin kondisi trauma atau bagaimana kita memahami, jadi tidak terlalu saya paksakan untuk komunikasi. Perkembangan kasus RD sendiri untuk ABH saat ini posisi dia alhamdulillah baik-baik saja. Tadi juga sempat diadakan dari penyidik untuk pemeriksaan tambahan. Nah, kemungkinan nanti tadi saya juga Zoom meeting dengan penyidik untuk keterkaitan proses BAP tambahan. Saat ini RD dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jawa Barat. Karena masih di bawah umur, RD ditahan selama 15 hari, terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum pada 13 Maret lalu. Lalu benarkah setelah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, RD langsung dikeluarkan dari sekolahnya? Seperti inilah fakta yang berhasil dihimpun tim Star Pro di SMP Negeri 1 Babakan Cikau, tempat RD menuntut ilmu. Bu, mungkin sedikit tentang perkembangan RD sendiri, sudah ada komunikasi lebih Belum, lanjut? belum. Kami menunggu. Untuk statusnya sendiri masih apakah masih Enggak tahu. Kami menunggu. Ya, dalam rangka penyuluhan narkoba untuk sosialisasi ke anak-anak ya, pembelajaran, karena setiap sekolah harus ya, tidak hanya SMP 1, tidak hanya ini saja gitu. Di sekolah-sekolah ini sama dari tahun ke tahun kita kerjasama dengan Polres. Jadi kita disuruh memberikan penyuluhan di SMP. Alhamdulillah tadi terkumpul ada lebih 700 siswa, jadi kita memberikan penyuluhan untuk hari ini. Kemudian alhamdulillah juga KPAI juga hadir di sini untuk memberikan penyuluhan itu kepada anak-anak. Saya dan juga kepala sekolah, jadi kita ingin menyemangati mereka, juga mengingatkan kepada mereka supaya dalam belajar itu tidak terganggu tidak tergoda oleh hal-hal yang bisa merusak mereka sendiri. Yang juga saya sampaikan juga soal narkoba ya, ini kan peredaran narkoba sudah kemana-mana. Kalau status masih, karena kan itu walau bagaimanapun dia, itu hak dia ya, hak ABH sendiri, hak anak. Jadi tidak bisa serta-merta karena terlibat satu perkara pidana kemudian dikeluarkan, itu nggak bisa. Ya, di sekolahnya RD memang menjadi murid yang mendapat perhatian khusus lantaran sering bolos dan tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Sebelum peristiwa pencidukan itu, Lilis selaku orang tua murid sudah dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan terkait perilaku RD di sekolah, namun pelantun lagu Sinden Jaipong itu tidak pernah datang. Lilis malah memberi mandat kepada orang kepercayaannya untuk mengurus masalah RD di sekolah. Saya kemarin juga ada kepala sekolah laporan ke saya bahwa secara edukatif anak ini memang kan mendapatkan perhatian selama kelas
oleh wali kelasnya itu mendapatkan perhatian khusus dan ini terus diedukasi. Kadang orang tuanya dipanggil begitu kan ke sekolah. Memang ada gejala-gejala anak ini yang tidak wajar, sering ngantuk gitu. Dan ini terus dikonsultasikan sama orang tuanya walaupun kadang orang tuanya itu baru sekarang baru waktu kelas 9 dia baru ada datang ke sekolah, sebelumnya kan. Diduga kuat komunikasi antara Lilis dan RD kurang terjalin dengan baik. Sebagai anak, RD tidak bisa 100% disalahkan karena ia belum dewasa dalam berpikir dan bertindak. Sebagai anak korban perceraian, Lilis seharusnya lebih memperhatikan RD. Pemerhati anak dan sederet artis yang memiliki anak seusia RD sangat prihatin dengan hidup kelam yang dilalui RD tanpa bimbingan yang cukup dari orang tuanya. Kalau bagi saya pribadi untuk mengontrol pergaulan, meskipun anaknya sekarang tuh paling susah ditelepon. Kalau ditelepon juga kadang-kadang cuman video kosong gambarnya, dia ngapain juga nggak tahu. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita sebagai orang tua harus benar-benar selektif dan benar-benar aktif untuk bisa mengontrol seorang anak, apalagi anak laki. Jadi saya setiap hari sebagai orang tua, Mas Adam juga ngasih wejangan ke saya bahwa sebagai orang tua itu tugasnya adalah mendidik dan mengajarin. Terlepas anaknya bosen tiap hari, kupingnya kudu dikorokin dengan wejangan-wejangan kita gitu. Karena apa yang harus dilakukan sebagai anak adalah bagaimana cara menghormati orang tua, attitude yang baik, pendidikan yang bagus, dan tentunya menjaga perilaku dan tingkah laku baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi kan banyak orang yang ingin mencoba untuk untuk menguji anaknya. Oh ini anaknya dihipersi, kita nggak tahu. Kita tidak boleh suuzon tapi waspada. Tiba-tiba dikasih, kamu pusing ya, kamu namanya kesehatan ya mas. Terus dikasih ternyata itu obat apa, kita nggak tahu ya kan. Kan gini, berteman kita nggak ngerti teman ini baik atau enggak atau kayak gimana kan kita nggak tahu. Tapi insya Allah di sekolah itu sih sekolah muslim. Tapi aku tetap waspada, takut terjadi apa-apa, itu nomor 1. Jadi dokter yang ngasih baru boleh. Kalau kita bicara tentang epigenetik gitu ya, epigenetik itu tuh yang ada di dalam diri seseorang. Ada beberapa faktor sih, ada yang memang internal, dalam arti di dalam diri anak itu atau dalam diri seseorang itu memang punya genetik, jadi diturunkan lebih mudah untuk bisa mengalami adiksi. Jadi kecenderungan dia untuk mengalami adiksi itu lebih tinggi, lebih rentan dibandingkan dengan orang lain. Ini yang disebut dengan predisposition atau kecenderungan. Ini dari Harvard University yang melakukan riset ini. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu berarti dari pola asuh, dari pendidikan, dari lingkungan atau masyarakat yang disebut dengan nurturing atau nurturer. Lalu yang ketiga adalah faktor situasional, di mana anak itu punya persahabatan, pertemanan yang memungkinkan dia untuk bisa bergaul dan lebih terjerumus di dalam dunia penyalahgunaan obat-obatan itu. Dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini ada pola asuh yang salah, ya. Perhatian yang kurang. Istilah saya ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lilis, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Ya, seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Dugaan bahwa Lilis kurang peka terhadap perkembangan putranya sudah terindikasi sejak 2-3 tahun lalu.
Ketika RD pertama kali terjerumus ke kubangan narkoba, RD yang merupakan anak semata wayang Lilis dari pernikahan keduanya dengan aktor berdarah Pakistan, Kiran Sidhu, sudah mengenal obat-obatan terlarang sejak usia 13 tahun. Setahun kemudian RD mengenal psikotropika jenis sabu. Diduga karena sudah kecanduan narkoba, RD nekat menjadi pengedar sekaligus bandar agar bisa memperoleh narkoba dengan mudah, plus bonus mendapat keuntungan yang tidak sedikit untuk ukuran anak usia 15 tahun. Menurut Evi Saipul Bahri, dalam sehari, RD bisa meraup untung 1 juta rupiah. Masalahnya dalam bentuk seperti ini mungkin dijual online maupun offline. Ini kemasannya, di packing dari pelaku. Ini sebagian uang yang menurut keterangan pelaku, keterangan tersangka, bahwa ini adalah hasil dari penjualan. Mungkin ada di sana yang perlu ditelusuri lagi. Apakah ada memang karena perekonomian, finansialnya, atau memang karena dia tidak tahu lalu disuruh, atau memang karena pertama kali memang tidak tahu disuruh, tapi lalu menikmati dari uang yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut. Jadi harus ditelusuri lagi sih. Saya nggak tahu begitu. Ini akar masalahnya itu di mana gitu. Problem utamanya itu di mana? Kan kalau persoalan penyuluhan segala macam kan itu sering dilakukan. Kemudian pasti anak tersebut juga udah mendengar lah gitu ya. Nah ini yang perlu diintensifkan adalah komunikasi kita antar stakeholder, keluarga, sekolah gitu. Pemerintah, dinas dalam hal ini, kemudian aparat penegak hukum. Ya prihatin ya Mbak, saya kan umur masih muda ya. Kalau bisa sih ya diberi kegiatan yang positif lah biar nggak ada pikiran untuk yang ikut-ikut ke sisi negatifnya gitu ya. Bergaulnya juga ambil yang pilih-pilih temen lah kalau bisa gitu. Jadi kalau memang sekiranya yang udah kayak negatif gitu ya, kalau bisa ya nggak usah diikutin. Sebenarnya kalau mau dilihat berita ya sedih gitu, kayak jadinya anak-anak yang generasi muda yang berprestasi jadi ketutupan beritanya sama yang melakukan hal negatif gitu ya. Jadi kesannya anak muda itu negatif mulu gitu kan, padahal prestasi. Betul, nggak semuanya lah. Mungkin 15 tahun anak zaman sekarang sama 15 tahun zaman kita beda kali ya. Mentok-mentok zaman kita tuh dulu sih paling ribut tawuran ya. Berantem lah. Tapi kalau anak sekarang tuh udah mulai ke narkoba, udah mulai ke seks bebas dan segala macem. Dan kalau jujur dari saya pribadi sih sebenarnya prihatin banget sih. Ini nggak tahu nih salah orang tuanya kah, apa emang salah pergaulan atau emang mungkin ada efek pandemi juga, dia kelamaan di rumah online, sekalinya offline itu langsung kayak nyoba semuanya lah gitu. Mencari tahu terlalu banyak informasi. Betul. Maksudnya kan dari segi finansial juga harusnya anak artis kan pasti berkecukupan ya, nggak perlu lah sampai jual-jual begitu. Meski melanggar pasal berlapis, RD yang masih di bawah umur hanya dijerat pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terkait hukuman yang setimpal bagi RD, Aris Merdeka Sirait akan melakukan upaya maksimal agar hak-hak RD sebagai anak terlindungi. RD yang berstatus pelajar harus diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjebak dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, ya, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Nah ini juga anaknya Lilis nggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi sendiri kan adalah diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak ya, yang tadinya proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mudah-mudahan dengan adanya diversi, upaya diversi ini dapat dikembalikan kepada orang tua untuk diawasi lebih ketat.
Terkait kasus hukum yang menimpa putranya, Lilis Karlina dikabarkan sudah berusaha maksimal untuk membebaskan RD dari belenggu penjara. Kabarnya ayah sambung RD yang berprofesi sebagai pengacara siap mengawal kasus putra sambungnya. RD yang akan berulang tahun ke-16 pada 12 April mendatang juga harus menjalani ujian kelulusan SMP pada pertengahan tahun ini. Terakhir ketika interview oleh Bapas di rumah Teh Lilis sendiri, di kediaman Teh Lilis, saya berbicara, saya tanyakan kepada Teh Lilis apa yang ingin dilakukan oleh pihak keluarga. Intinya sih sebetul hak-hak anak terkait pendidikan, apalagi ABH sendiri kan itu kelas 3 ya, bentar lagi ujian. Maka kita saya upayakan diversi aja. Anak kita memang sekolah, tapi kan nggak 24 jam gitu. Kita juga bingung juga nih, orang tua juga kan nggak 24 jam bisa megang itu anak gitu loh. Anak kita tuh kita harus kayak ada faktor trust-nya juga. Nah, gimana caranya supaya kita trust? Ya harus membekali anak kita dengan sesuatu yang memang menurut kita yaitu pertama agama gitu loh. Itu penting sih, wajib. Harus dilakukan sebagai anak adalah bagaimana cara menghormati orang tua, attitude yang baik, pendidikan yang bagus, dan tentunya menjaga perilaku dan tingkah laku baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu pendidikan yang sangat sakral menurut saya. Jadi sebagai orang tua saya sangat tidak bosan-bosan untuk mendidik anak saya dan mengontrol anak saya, apalagi sedini mungkin ya. Takutnya nanti kebablasan. Lantas siapkah pihak sekolah dan masyarakat Karawang dan sekitarnya menerima RD? Benarkah pemerintah akan membuat regulasi khusus terkait pecandu narkoba dari kalangan anak-anak di bawah umur? Pastinya di parlemen kan setiap komisinya mereka punya tupoksi masing-masing ya Mbak ya. Dan kebetulan di Komisi 9 itu ada yang namanya BKKBN. BKKBN ada generasi remaja atau berencana genre. Di genre ini tentunya ada sosialisasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita libatkan anak-anak generasi cerdas kita tersebut untuk kita infokan, untuk kita jadikan corong, untuk kita lombakan untuk mereka dengan prestasi yang baik. Anak-anak harus diberikan fasilitas kegiatan yang sangat-sangat padat, yang mereka sendiri pun juga udah dilelahkan dengan kesibukan-kesibukan positif itu gitu loh. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berpikir, jangankan menggunakan, berpikir saja mereka sudah tidak sempat gitu. Kita sebagai orang tua pasti pengen anak kita nggak terjerumus lah ke, gue sih paling anti banget hal-hal yang berbau narkoba dan amit-amit, nggak mau. Dan pengennya ya makanya dari itu gue memperkenalkan lah olahraga, salah satu jawaban untuk bisa menghindari dari ketakutan gue itu gitu. Karena menurut gue orang kalau yang suka olahraga pasti dia senang prestasi, hidup sehat, senang. Kalau gini aja deh simpelnya, orang tuh kalau main bola menang tuh seneng kan. Nah gimana caranya supaya kita nggak kalah? Ya latihan gitu loh. Mungkin lebih ditaatin lagi peraturan-peraturan yang ada di rumah ya kan. Itu tuh peraturan-peraturan sekarang juga harus diiniin lah, biar anak-anak itu nggak balik malam ya kan, karena kan ngaruh banget gitu kan zaman sekarang. Namanya pergaulan bebas itu ada di mana-mana ya kan. Kalau menurut saya sih kita harus berpegang teguh pada iman dan takwa. Iya. Jadi kayak kita tuh jangan sampai terjerumus kalau hal yang negatif. Harus ada batas lah. Harus ada batas. Kita tuh harus tahu batas sebagai anak muda ya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sana, kalau bisa kita sebagai orang tua memang harus tidak bosan-bosan untuk mendidik anak. Meskipun anak itu sekarang udah mulai mencari jati dirinya, apalagi di usia 14, 18, 19, 20 itu udah pengennya free aja gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua mau nggak mau, bosan atau tidak, itu tanggung jawab kita. Jadi tetap harus diawasin seperti layangan aja, tarik ulur. Jadi tugas pemberantasan narkoba itu tidak hanya terletak pada kita, juga pada orang tua dan lingkungan sekitar. Karena kalau sudah anak-anak sudah masuk ke dunia narkoba, sangat sulit untuk kembali lagi. Jadi membutuhkan biaya besar, kemudian generasi kita tidak akan tumbuh dengan sempurna.
Sama seperti Lilis Karlina, Irish Bella pun ikut disalahkan netizen Indonesia pasca Amar Zoni suaminya terjerat narkoba untuk kali kedua. Lantas apa yang dilakukan Irish untuk mempertahankan bahtera rumah tangga saat sang imam keluarga tengah menjalani rehabilitasi dan menanti vonis hukuman?